Halo, ketemu lagi dengan Bu Nindi. Bagaimana kabar kalian? Semoga Ibu harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Dan semoga virus corona di sekitar kita segera berakhir. Nah, pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang bagaimana sih grafik pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dan penyelesaian aljabar dari persamaan kuadrat-kuadrat. Oke, nah untuk lebih jelasnya, kita akan simak video berikut. Kali ini, pada video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi linier, kemudian grafik fungsi kuadrat, dan grafik fungsi linier kuadrat. Nah, irisan dari keduanya. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang grafik fungsi kuadrat-kuadrat. Nah, pada fungsi kuadrat-kuadrat, di sini kita akan langsung belajar tentang pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Karena untuk menyelesaikan persamaan kuadrat-kuadrat, kita tinggal menggambar saja, nanti sudah selesai gambarnya. Oleh karena itu, untuk yang kasus pertama, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Dengan pertidaksamaannya yang pertama, Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 4. Dan yang kedua, pertidaksamaannya adalah Y kurang dari sama dengan min X kuadrat min 2X plus 6. Langkah-langkahnya hanya ada dua. Nah, yang pertama itu adalah tentang menggambar grafik persamaan kuadratnya terlebih dahulu. Kedua persamaan kuadrat. Nah, dari kedua persamaan kuadrat kita bisa tahu. Dari kedua persamaan kuadrat kita sudah menggambar seperti gambar yang tertera. Nah, ini yang terbuka ke bawah itu merupakan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan min X kuadrat min 2X plus 6. Kemudian yang terbuka ke atas adalah Y sama dengan X kuadrat min 4. Nah, selanjutnya kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian menggunakan titik uji. Yang pertama, untuk pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 4. Nah, kita misalkan dulu titik 0,0 karena titik 0,0 yang ada di sini tidak dilewati oleh grafik fungsi kuadratnya. Sehingga kita substitusikan saja ke pertidaksamaan 0 lebih dari atau sama dengan 0 kuadrat min 4. Nah, diperoleh 0 itu lebih dari sama dengan negatif 4. Pernyataan ini bernilai benar, sehingga daerah yang ada 0,0-nya itu merupakan daerah benar. Sehingga arsirannya yang ada 0,0-nya, berarti yang seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu Y kurang dari atau sama dengan min X kuadrat min 2X plus 6. Kita substitusikan juga 0,0. Nah, ketika kita substitusi 0,0, diperoleh 0 itu kurang dari atau sama dengan 6. Nah, ini bernilai benar, berarti daerah yang ada 0,0-nya bernilai benar. Sehingga gambarnya merupakan seperti berikut. Nah, dari dua gambar tersebut, maka kita gabungkan. Setelah kita gabungkan dari kedua gambar tersebut, ternyata arsiran yang memenuhi keduanya adalah daerah yang tengah seperti ini. Sehingga daerah yang tengah ini merupakan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Nah, untuk daerah yang bukan merupakan penyelesaian, kita hapus arsirannya agar lebih jelas bahwa daerah arsiran ini merupakan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Nah, untuk contoh berikutnya, kita akan menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama itu Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat min 2X. Dan yang kedua, Y lebih dari atau sama dengan min X kuadrat plus 8.
Langkah yang pertama sama, kita gambar persamaan kuadratnya. Kedua persamaan kuadrat dalam satu koordinat kartesius. Nah, gambarnya seperti pada di samping. Langkah-langkahnya, silahkan pelajari video pada pembelajaran sebelumnya yang berjudul grafik persamaan dan pertidaksamaan fungsi. Selanjutnya, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian menggunakan titik uji. Nah, yang pertama, yaitu untuk Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat plus 2, min 2X. Nah, karena X kuadrat min 2X ini melewati titik 0,0, maka titik ujinya kita ambil selain titik 0,0. Di sini, Ibu mengambil titik 1,1. Nah, titik 1,1 itu kita substitusikan ke pertidaksamaan yang ada di atas. Nah, dari pertidaksamaan yang di atas itu diperoleh 1 lebih dari atau sama dengan negatif 1. Nah, 1 lebih dari atau sama dengan negatif 1 itu bernilai benar. Sehingga daerah yang ada titik 1,1-nya itu merupakan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan X kuadrat min 2X. Sehingga daerah yang ada 1,1-nya itu kita arsir, yaitu daerah yang ada di dalam grafik. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pertidaksamaan yang berikutnya. Pertidaksamaan berikutnya itu adalah Y lebih dari atau sama dengan min X kuadrat plus 8. Nah, dari Y lebih dari atau sama dengan min X kuadrat plus 8, kita substitusikan titik 0,0. Nah, titik 0,0, jika kita substitusikan, diperoleh 0 lebih dari atau sama dengan 8. Nah, 0 lebih dari atau sama dengan 8 itu bernilai salah. Sehingga 0,0 itu daerah yang salah. Jadi kita arsir daerah yang tidak ada 0,0-nya. Sehingga ini berada di daerah seperti berikut. Daerah yang tidak ada 0,0-nya itu adalah daerah yang ada di luar grafik Y sama dengan min X kuadrat plus 8. Sehingga seperti berikut. Dari kedua daerah tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa daerah yang ini itu merupakan daerah himpunan penyelesaiannya karena dilewati oleh kedua grafik. Nah, demikian penjelasan tentang contoh-contoh penyelesaian untuk mencari daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Nah, ini merupakan contoh soal terkait dengan menentukan daerah himpunan penyelesaian yang sesuai untuk sistem pertidaksamaan min X kuadrat plus 6X min Y plus 7 kurang dari atau sama dengan 0 dan X kuadrat min Y kurang dari atau sama dengan 0. Selamat mencoba! Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian sistem persamaan linier dan persamaan kuadrat. Nah, kita akan menyelesaikan fungsi dari sebuah persamaan linier dan persamaan kuadrat. Ada beberapa kemungkinan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier kuadrat. Nah, yang pertama itu ketika tidak ada penyelesaiannya. Itu ketika D-nya itu kurang dari 0. Nah, artinya grafik ini adalah saling asing. Kemudian, jika ada satu penyelesaian, itu ketika D-nya itu sama dengan 0. Nah, kedua grafik ini berpotongan di satu titik.
Kemudian, ketika ada dua penyelesaian, berarti nilai D-nya itu adalah lebih dari 0. Nah, artinya kedua grafik itu berpotongan di 2 titik. Nah, D itu apa? D itu merupakan diskriminan, di mana diperoleh dari B kuadrat min 4AC. Nah, sekarang kita simak contoh soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan. Yang pertama, Y sama dengan X min 3. Dan yang kedua, Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Langkah penyelesaiannya kita samakan dulu. Kita substitusikan. Y sama dengan Y. Di mana Y yang pertama itu sama dengan X min 3. Dan Y yang kedua itu adalah X kuadrat min 4X plus 3. Nah, dari keduanya ini dapat kita sederhanakan menjadi X kuadrat min 5X plus 6 itu sama dengan 0. Nah, ketika ketemu nilai X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0, maka kita tahu nilai diskriminannya berapa. Nah, nilai B itu berada di koefisien pada X, kemudian A itu koefisien pada X kuadrat, dan C adalah konstanta. Sehingga diperoleh nilai diskriminannya adalah 1. Di mana 1 itu adalah lebih dari 0. Karena D-nya lebih dari 0, maka sistem persamaan ini memiliki dua penyelesaian. Nah, dua penyelesaiannya siapa saja? Mari kita simak berikutnya. Kita kembali ke hasil penyederhanaan tadi, yaitu X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, sehingga ketika difaktorkan diperoleh X min 3, X min 2 sama dengan 0. Di mana kemungkinan itu X dikurangi 3-nya yang 0, sehingga X-nya itu 3. Atau X min 2-nya yang 0, sehingga X-nya 2. Nah, ketika X-nya 3, kita substitusikan ke salah satu persamaan ini. Nah, kali ini Ibu akan substitusikan ke persamaan yang pertama. Sehingga Y-nya diperoleh dari X min 3. Di mana X-nya tadi adalah 3, sehingga 3 min 3 adalah 0. Kemudian yang kedua, ketika X-nya 2, maka 2 min 3 adalah min 1. Sehingga diperoleh dari titik yang pertama ini diperoleh 3,0 dan titik yang kedua ini adalah 2, min 1. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut itu adalah 3,0 dan 2, min 1. Oke, masuk ke penyelesaian aljabar yang berikutnya ketika keduanya itu merupakan fungsi kuadrat. Nah, ada 3 kemungkinan juga, ada 4 kemungkinan. Yang pertama itu 0. 0 itu ketika D-nya kurang dari 0. Kemudian ada satu penyelesaian, itu ketika D-nya sama dengan 0. Dan ada 2 penyelesaian, itu ketika D-nya lebih dari 0. Dan sekarang kalau ada tak hingga penyelesaian. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Sama seperti tadi, D itu merupakan diskriminan di mana diperoleh dari B kuadrat min 4AC. Agar lebih jelas, mari kita simak penyelesaian dari contoh soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan dari Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 dan Y sama dengan min X kuadrat min 2X plus 5. Nah, langkah penyelesaiannya sama seperti tadi, kita substitusi dulu. Sehingga ketika disederhanakan diperoleh X kuadrat min 4 itu sama dengan 0. Dari situ kita bisa tahu nilai diskriminannya adalah 16. Di mana 16 itu lebih dari 0, sehingga fungsi kuadrat tersebut memiliki dua penyelesaian. Untuk mencari titiknya, kita cek dulu. Ketika X kuadrat min 4 sama dengan 0, maka kita peroleh nilai X-nya itu min 2 dan 2. Ketika X-nya min 2, kita substitusikan ke salah satu. Kebetulan Ibu substitusikan ke yang pertama, sehingga diperoleh Y-nya 5.
Kemudian ketika kita substitusikan 2, maka kita peroleh Y-nya itu adalah negatif 3. Nah, maka diperoleh titik hasil penyelesaiannya adalah negatif 2,5 dan 2,-3. Nah, berikut adalah penyelesaiannya. Semoga contoh soal ini dapat dipahami dengan baik dan kalian dapat memahami pola serta mengerjakan beberapa permasalahan-permasalahan yang terkait. Nah, ini merupakan soal latihan tentang mencari ada berapa, kemudian nilainya berapa untuk setiap penyelesaiannya. Selamat mencoba. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jika kalian belum paham, silahkan play ulang video ini atau bertanya kepada ibu melalui kontak person yang sudah ibu sampaikan. Selamat belajar.